Ya, kita ketemu lagi Kak. Kak, kompak kita. Iya, Selamat pagi kita dulu, ngucapin Kak. adik-adik sekalian selamat Biar kita pagi dulu ya kompak, Kak ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga deh untuk tim kita. Kakak-kakak yang mengiringi Kak Iya. pujian kita hari ini. Ya. Oke, Semua sehat Kak. sehat Kak. Kita nggak berasa Toto udah masuk ke bulan Oktober Kak. Nah, ini awal minggu pertama ya Kak ya. Iya, di bulan minggu pertama Oktober. di bulan Oktober. Dan jangan lupa setiap bulan, setiap minggu kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan ya Kak ya. Sakit, sehat, tetap memuji Tuhan. Iya, karena Tuhan itu bagi kita segala-galanya. Iya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa ya Kak ya. Benar Kak. Ya kita mau mulai aja kebaktian kita Kak. Pujian pertama Kak, tetap setia. Iya, kita mau tetap setia Kita harus mengelilingi tetap Yesus. setia Kak. Ya. Karena Tuhan juga setia sama kita, Amin. tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap telah kulihat setia. kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk segala kesetiaan-Mu hingga tak meninggalkan kami ya Tuhan, di dalam segala permasalahan kami, segala sakit penyakit kami, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menjamah kami, sehingga kami benar-benar ingin bersungguh-sungguh memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan terkhususnya mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan puji-pujian kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Kak, Oi. Tuhan gak habis-habisnya menjaga kita. Ya, betul. Nah, dari apa Kak? Dari segala masalah, Nah, dari segala masalah, persoalan. dari musuh. Iya. Musuh kita sekarang ini apa Kak? Banyak, Kak. Apa Kak? Kak. Kompromi dulu dong harusnya. Musuh kita sekarang ini sakit penyakit Kak. Oh, sakit penyakit sekarang ini pandemi gitu maksudnya. Gitu, Ngomong dong, Ya, Kak. ini saya ngomong Kak. Musuh kita sekarang ini corona ya Kak ya. Iya. Nah, di mana-mana beritanya selalu corona. Nah, Iya, itu bukan musuh hanya kita. corona itu juga sebenarnya gara-gara corona itu juga banyak tantangan Kak. Nah, benar. Entah ekonomi, tapi Nah, semuanya benar. itu Tuhan mampu mengatasi Kak. Kalau kita itu anak Tuhan, kita nggak perlu takut ya Kak ya. Amin Kak, ya. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Di segala situasi Nah, Kak. benar Ya. Kak. Oke. Kita harus tetap semangat karena kalau semangat imun kita Naik. ya Kak. Naik. Kita mau nyanyi apa Kak? Allah bangkit. Allah bangkit.
Adik-adik di rumah boleh tepuk tangan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bernyanyilah. Allah bangkit. Siap-siap bersorak. Raplah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Bersoraklah. Lebih keras ya. Lah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, Kak. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Ya, amin. Allah dahsyat, Kak. Kita Dari nggak perlu kita semua. khawatir, kita punya Allah yang Ya, dahsyat. Allah yang dahsyat. Kalau dahsyat itu lebih dari semua ya, Kak, ya? Iya kak. Nah, Saatnya sekarang sekarang kita mau terima, mendengarkan firman Tuhan. ya Kak. mendengarkan firman Tuhan. Karena yang paling utama itu adalah Tuhan, Kak. Iya. Lewat mendengarkan firman Tuhan. Melalui Itu yang firman paling Tuhan utama kita dalam hidup tahu kita. harus apa yang kita Nah, perbuat benar, dalam menghadapi Kak. masalah ya kak ya. Iya. Kita mau putar siapkan lagi. hati dan pikiran kita mau nyanyi apa kak? Yang terutama. Yang terutama. Terutama Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
mari kita berdoa. Benar ya Bapa, seperti puji-pujian yang kami naikkan, yang terutama dalam hidup kami ya Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mencintai-Mu ya Bapa. Dan dengan cara apa kami mencintai-Mu ya Bapa? Dengan cara kami mau menuruti segala firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami mau terima berkat firman-Mu. Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami ya Bapa. Engkau juga persiapkan Kak-Hardi yang akan membawakan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir beliau semua adalah kehendak dan keinginan hati-Mu yang akan membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan dan semakin sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kapanpun adik-adik ikut ibadah online, tetap ya Tuhan selalu memberkati. Nah, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan ya, karena waktunya juga. Nah, hari ini kembali menyambung firman yang minggu lalu. Kakak yakin adik-adik masih ingat semua firman minggu lalu? Ya, ada yang ngangguk, ada yang enggak ikutan, enggak apa-apa. Nah, hari ini firman-Nya masih berkisar tentang kehidupan Daud, ya, di mana Daud yang sudah dipilih, bahkan sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja untuk bangsa Israel, karena dia orang pilihan Tuhan. Nah, hari ini kita mau membahas bagaimana kehidupan Daud setelah diurapi, setelah melewati begitu banyak hal. Bukan berarti hidup Daud mulus, enak, nggak ada problem ya. Nah, hari ini kita belajar. Minggu lalu Daud sangat dibenci oleh seseorang, yaitu Saul. Nah, kenapa sampai Saul membenci? Ya, kita sudah baca di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Kita baca ulang lagi ya supaya refresh lagi apa yang kita dapatkan minggu lalu. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, mungkin adik-adik ya sudah dijelaskan, beribu-ribu itu ya ribuan, berlaksa-laksa itu puluhan ribu. Berarti angkanya Daud lebih besar. Nah, disinilah dasar atau alasan kenapa Saul sangat membenci Daud, ya kan? Ya, dia sangat iri kepada Daud. Nah, ini loh, ini dasarnya mengapa ada kejahatan. Ya, kita belajar singkat saja. Iri membuat ya, karena orang iri menjadi benci kepada orang. Bahkan di sini dijelaskan, saking irinya Saul kepada Daud, Saul ingin membunuh Daud. Nah, kita ayo bayangkan lagi, Saul posisinya sebagai apa? Sebagai raja. Sedangkan Daud saat itu masih ya istilahnya bawahannya Saul, pengawal atau yang mengatur senjatanya Saul mungkin, orang kepercayaannya Saul. Tapi raja yang posisinya lebih tinggi justru iri kepada bawahannya. Nah, ini yang salah. Ya kan? Kalau orang yang sudah lebih tinggi mestinya tidak usah iri kepada orang yang di bawahnya. Berarti kalau kita pikir lagi, dalam situasi ini sebetulnya yang lebih tinggi adalah Daud. Ya, karena Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, adik-adik ya, gimana kalau kita dalam posisi Saul? Haruskah kita membenci Daud? Haruskah kita membenci orang yang lebih sukses? Enggak, jangan. Nah, kita juga belajar. Hari ini kita belajar bagaimana dalam posisi Daud. Ya, apabila ada orang-orang yang sebetulnya kelihatannya lebih tinggi,
lebih berhasil, lebih sukses, mungkin lebih senior, ya secara macam-macam deh, ekonomi kayak apa. Mungkin mereka kelihatannya lebih mempunyai. Tapi mereka iri kepada diri kita. Bagaimana sikap kita? Haruskah iri itu dibalas dengan rasa iri juga? Haruskah rasa benci itu dibalas dengan kebencian juga? Haruskah rasa ingin menjatuhkan dibalas dengan sesuai yang setimpal? Nah, kita belajar dari Daud. Kalau udah ada wanita-wanita yang menyanyikan puji-pujian, memuji Daud ya, karena kemenangan Daud, bagaimana hari ini belajar dalam kehidupan kita menjadi di dalam posisi Daud. Nah, kita terlebih dulu kita belajar. Sekarang kita lihat situasinya. Daud yang sudah dikejar-kejar, Daud yang sudah tahu bahwa Saul ya yang posisinya lebih tinggi, memiliki kekuasaan, ingin membinasakan Daud. Gimana reaksi atau ya balasan dari Daud? Yuk kita baca lanjutannya. Kita buka di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai yang ke-8. Memang ini rada panjang ayatnya, tapi kita bisa belajar banyak dari hal ini. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Nah, ini tindakan yang dilakukan atau diberikan oleh Daud. Dia tahu Saul sedang mengejar dia. Dia tahu kalau Saul bertemu dengan Daud, Daud pasti dibunuh oleh Saul. Karena kebenciannya, karena rasa irinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia melihat Saul mengejar dia. Daud sampai lari bersama orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang mendukung dia. Dia lari bersembunyi, dia tidak menyerang kembali. Nah saat itu di 1 Samuel 24 ayat 1, Saul mendengar, wah ketahuan posisinya si Daud. Di mana letaknya sudah ketahuan. Ada di En-Gedi, di gurun En-Gedi. Ya, di mana ada suatu tempat yang merupakan padang gurun. Nah, Saul dengar itu langsung di sini ditulis, udah bawa pasukan. Bahkan dia memilih pasukan yang terbaik, 3.000 banyaknya. Bayangin adik-adik, ya musuh yang cukup besar. Saul beserta 3.000 orang. Mau menyerang Daud, mau membunuh Daud, bahkan mungkin orang-orang yang mengikuti Daud. Karena ngerasa kalian berkhianat kepada Saul sebagai raja. Nah ini yang terjadi. Tapi Daud tetap bersembunyi. Nah posisinya di ayat yang ketiga, Saul sampai ke situ, dia lagi dalam tengah perjalanan, sakit perut adik-adik. Dia masuk ke dalam gua, benar-benar di sini ditulis, Saul sedang buang hajat. Nah,
Ya posisi sedang buang hajat kalian tahu ya bagaimana, nggak bisa melawan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, orang-orang Daud yang mengikuti Daud berkata di ayat 4, Daud, ini momen yang paling pas. Ini Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya, udah saatnya. Saul ingin membunuh engkau. Ini saatnya kamu bunuh Saul duluan. Sebab Saul sedang tidak berdaya. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sedang buang hajat. Mungkin pedangnya ditaruh di rada jauh. Daud bilang, udah apa orang-orang Daud udahlah. Ini Tuhan yang ngatur sedemikian rupa. Mungkin kalau kita menghadapi situasi seperti Daud, ada orang yang membenci kita, ada orang yang ingin menjatuhkan kita, dan suatu saat orang itu sedang dalam posisi yang tidak bisa ya melakukan apa-apa. Ya sedang terjepit lah istilahnya. Dan kita memiliki kesempatan untuk membalas apa yang dia akan lakukan kepada kita. Bagaimana sikap adik-adik? Apakah juga langsung berdoa, oh Tuhan, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Enggak, jangan. Daud tidak melakukan hal itu. Daud enggak langsung dengerin, oh iya ya, ini Tuhan yang atur semua. Bukan, dia bilang, maka di situ ditulis, maka Daud bangun lalu memotong punca jubah atau ujung jubahnya Saul secara diam-diam. Kakak yakin jubahnya sedang dipakai oleh Saul, karena Saul sendiri sedang buang hajat. Mungkin ditaruh di atas batu atau bagaimana. Di ayat 5, kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong jubahnya Saul. Ujungnya dipotong oleh Daud. Nah ini, bayangkan, Daud aja ya tidak mencelakai Saul, tidak motong kukunya Saul, enggak. Motong ujung jubahnya Saul. Itu aja dia sudah berdebar-debar, istilahnya ketakutan. Aduh, aku melakukan suatu kesalahan. Nah, bagaimana posisi kita? Apakah justru kita saat memiliki kesempatan untuk balas dendam, tapi tidak melakukan, atau tidak memiliki kesempatan untuk balas dendam, justru kita berdebar-debar, aduh kesel hatiku. Ya, apakah itu yang kita rasakan? Jangan sampai adik-adik. Kita mau belajar dari Daud. Dia tidak mau mencelakai atau melakukan apa yang Saul ingin lakukan terhadap dirinya. Bahkan dia justru berkata kepada orang-orang yang tadi ngomong sama dia, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Dia tetap memanggil Saul sebagai Tuanku. Dia masih mengakui Saul sebagai raja. Memang saat itu Saul masih sebagai raja kepada orang yang diurapi Tuhan. Nah ini Daud tidak mencelakai atau tidak mau membalas dendam atau tidak mau melukai, membunuh bahkan Saul. Bukan karena dia takut kepada Saul. Bukan karena dia melihat orangnya banyak, yang serdadunya banyak. Tapi dia justru takut kepada Tuhan. Dia tahu Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tahu bagaimana kuasa Tuhan sudah ya memilih Saul untuk menjabat sebagai raja. Nah, memang saat itu Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul. Ya, tapi tetap bukan Daud yang berhak untuk melukai Saul. Dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 7. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Tadinya mungkin kalau Daud yang berkata, oh aku gak mau mencelakakan Saul, ya biarlah Tuhan menjauhkan hal itu. Mungkin orang-orangnya yang serdadu-serdadu yang percaya kepada Daud, yang mengikut Daud berkata, udahlah kalau Pak Daud gak mau membalas dendam, kita aja yang balas dendam, ya kita aja yang membunuh Saul untuk beresin masalah ini. Nah, perkataan Daud ini justru meredakan apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Kita belajar dari sini. Kenapa Daud melakukan ini? Kenapa dia takut kepada Tuhan? Karena memang tidak ada perintah atau firman yang datang kepada dia, kepada Daud dari Tuhan untuk membalas dendam,
untuk melakukan ya istilahnya pembelaan diri. Tapi ya Daud berkata, nggak ada perintah, aku nggak terima perintah Tuhan, aku nggak terima tanda dari Tuhan. Nah, Daud tidak mau melakukan apa yang bukan datang dari Tuhan. Ini yang harus kita catat dan kita garis bawahi. Ya, Daud nggak pernah terima ya perintah atau firman dari Tuhan. Anakku Daud, aku akan mendatangkan kesempatan bagimu untuk membalas dendam kepada Saul. Enggak, dia nggak pernah dengar itu. Ya, itu kan kata-kata dari orang-orang yang mengikuti Daud. Wah, Daud, ini kesempatan yang baik, tapi bukan dari Tuhan. Itu hanya pikiran dari manusia. Ya, nah, karena Daud tidak menerima perintah dari Tuhan, ketika dia menggunting atau memotong ujung jubahnya si Saul, hatinya ketakutan. Dia tidak mau melakukan apa yang tidak disetujui oleh Tuhan atau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Jadi kalau kita menghadapi situasi seperti Daud, ada orang yang ingin menjahati kita, jangan balas dengan kejahatan. Terlebih kalau ya Tuhan nggak pernah memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan kejahatan. Kita akan belajar kenapa. Nah, yang kedua, ya, Daud juga tahu bahwa bukan dialah yang menjadi hakim dalam hal ini. Bukan dia yang harus menghakimi Saul menghadapi hal ini. Kalau Saul ingin mencelakai dia bisa ngetok palu, ya aku akan balas kejahatanmu dengan kejahatan. Di sini dikatakan, kita baca ayat selanjutnya ya. Apa yang dimaksudkan Daud tahu bukan dia yang harus membalaskan. 1 Samuel 24 ayat 13 dan 16. 1 Samuel 24 ayat 13 dan 16. Ayat 13. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ayat yang ke-16, setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suara-mukah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Nah, kejadian ini bagaimana? Ya tadi kita sudah lihat Saul sudah keluar dari goa yang di mana dia buang hajat. Daud sudah memegang ujung jubahnya Saul yang dipotong tadi. Begitu dia keluar, ya Daud juga bersujud ya, Tuanku Raja Saul. Ketika Saul melihat, dia sujud di hadapan Saul. Nah, Daud menceritakan, Tuanku Saul, aku ada di dalam gua tadi loh. Ya, aku punya kesempatan untuk mencelakai engkau. Aku punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi aku nggak mau melakukan hal itu. Karena Tuhan tidak memerintahkan, Tuhan tidak setuju bahkan. Ya, nah ini yang Daud sampaikan. Terus Saul tanya, kenapa sih? Daud menjawab di ayat 13, seperti peribahasa orang tua-tua, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Artinya apa Daud berkata demikian? Daud bilang, Tuanku Raja, kalau aku memukul engkau, berarti aku juga menjadi orang fasik. Orang fasik nggak kenal Tuhan. Orang fasik nggak mau dengar perintah dari Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Daud. Jadi apabila kita di posisi Daud, ya ada yang ingin mau menjahatkan kita ingat hal ini. Dari orang fasik timbul kefasikan. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti musuh kita, ya kita juga sama seperti dia posisinya. Orang fasik juga, yang nggak kenal Tuhan, yang nggak kenal firman Tuhan. Ini yang diceritakan, apa yang digambarkan oleh Daud. Ya, apa reaksinya Saul? Setelah Daud selesai menyampaikan semuanya itu, Saul langsung bilang, wah, itukah engkau Daud? Terus gimana Saul? Dia langsung nangis. Ya. Nah, nangis ini banyak hal ya. Mungkin Saul cuma nangis, aduh aku hampir mati, dia cuma merasakan hal itu. Tapi dia nggak mau. Apakah dia selesai mengejar Daud? Apakah dia selesai benci terhadap Daud? Enggak, masih ada kelanjutannya. Nah ini,
Ya, kalau kita menjadi anak Tuhan, jangan bertindak seperti orang fasik yang melakukan kefasikan, melakukan dosa, melakukan banyak kesalahan. Hindari hal itu. Walaupun orang-orang di sekitar kita, mungkin teman-teman kita, ya, atau mungkin saudara kita, orang yang kita percayai, mau mencelakai kita, mau menjatuhkan kita karena iri, ya, bukan karena ya perintah Tuhan, nggak mungkin perintah Tuhan. Kalau ada orang yang iri ingin menjatuhkan kita, ini yang harus kita lakukan. Memang tidak mudah, ya. Nggak gampang kalau punya kesempatan, aduh Kak, kesempatan sekali, aku pakai 2 kali deh Kak. Jangan, ya. Justru kita mau belajar dari Daud. Jangan sampai kita melakukan kefasikan. Nah, kenapa nggak boleh? Ada dua hal, ya. Kita baca ayat terakhir. Ini yang menjelaskan bagaimana kita harus bertindak sebagai anak Tuhan. Kita lihat Roma 12 ayat yang ke-17. Yuk kita buka Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ayat ini udah mungkin sering kita baca, ya, sering kita kayaknya renungkan, iya nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apakah kita sudah melakukannya? Karena tidak mudah melakukan ini. Ya, kita lihat saja Daud, dia dijahati oleh Saul. Dia tidak membalas bukan karena dia takut, tapi justru dia mau melakukan firman. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang pertama Daud bilang, pembalasan itu bukan milikku, tapi milik Tuhan. Bukan berarti Tuhan yang jahat, bukan. Tapi Tuhan yang berhak menjadi hakim dalam segala perkara. Itu yang Daud praktekkan dalam kehidupannya. Nah, bisa nggak kita melakukan itu? Kalau kita menjadi anak Tuhan pasti bisa. Kita nggak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita akan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Bukan berarti adik-adik, kalau kita dijahatin dengan orang itu, kita terus melakukan kebaikan, dan merugikan diri kita. Kita juga lihat ayat bagian terakhir, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, termasuk untuk diri kita. Kalau ada orang, contoh aja, ada teman kita yang terus ingin menjahati kita atau membuli kita lah, istilah sekarang yang tren. Apakah kita harus melakukan kebaikan kepada dia? Ya, melakukan kebaikan itu dengan tidak membalas. Dan terlebih juga kita jangan dekat-dekat dengan orang yang membuli kita. Itu melakukan apa yang baik untuk orang itu yang membuli kita, dan melakukan yang baik untuk diri kita juga, supaya nggak kena bully lagi. Itu contoh singkat, contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang harus kita praktekkan. Yang kedua adalah, ya tadi, sudah kakak bilang, meletakkan semua perkara di dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang jahatin kita, lakukan yang baik apa? Kalau kita nggak bisa ya melakukan perbuatan baik deh, ya kita belum bisa. Apa sih? Ya kita bawa dalam doa, Tuhan ampuni dia. Itu sudah melakukan perbuatan yang baik. Karena meletakkan semua dalam tangan Tuhan. Ya, kita nggak membalas, kita nggak usah membalas. Ya mungkin dijahatin, besoknya kita bawain makanan, nggak usah. Ya, tapi kita justru mendoakan, Tuhan biar tuh orang bertobat deh. Ya, nggak menjahati saya dan orang-orang lain. Itu contoh sederhana dalam kehidupan kita. Nah, kita mau melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Daud. Memang tidak mudah, sekali lagi kakak katakan. Ya, kakak pernah merasakan, ya pernah banyak sekali ya contoh-contoh dalam kehidupan yang mungkin adik-adik juga sudah alami. Tapi ingat, hari ini kita mau belajar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Baik yang berbuat jahat kepada kita, terlebih yang berbuat baik kepada kita, ya yang menyayangi diri kita, ya. Itu yang harus kita perbuat. Nah, kalau kita lakukan itu, kita juga bisa melakukan apa yang Daud lakukan, ya. Tidak menjahati orang lain.
Dan kalau orang lain yang menjahati, itu ruginya dia. Dia menjadi orang fasik di hadapan Tuhan. Oke, amin, cukup sekian. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, ya, ayat emas hari ini. Tadi kita sudah baca di ayat terakhir, adalah Roma 12 ayat 17. Ya, ingat hal ini. Garis bawahi dalam Alkitab kalian, mungkin dikasih stabilo atau di marker atau bagaimana, supaya kita ingat. Roma 12 ayat 17. Sekali lagi kakak bacakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa bersama-sama. Kita renungkan firman ini dan kita minta Tuhan supaya kita mampu melakukan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini firman-Mu kembali menegur, mengajar kami, baik yang masih muda, baik hamba-Mu Tuhan, untuk kembali mengingat akan firman-Mu. Bukan hanya mengingat, tapi justru mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, beri kami kemampuan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kami berbuat demikian, kami menjadi orang fasik yang tidak mengenal kasih-Mu, yang tidak mengenal firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berbuat baik bagi semua orang. Berikan kami hikmat, berikan kami perlindungan. Engkau juga melihat setiap anak-anak-Mu yang rajin beribadah. Engkau membalas berlipat kali ganda apa yang sudah mereka lakukan. Engkau memberikan berkat hari lepas hari. Tuntunan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus beribadah walaupun secara online. Kami terus mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh mempraktikannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima firman-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, sekarang waktunya aktivitas Kak Petrus ya? Iya, aktivitas. Adik-adik pasti senang kalau aktivitas karena selalu ada hadiah dari kakak-kakak ya Kak? Iya, hadiah-hadiahnya seru lagi. Iya. Oke, aktivitasnya adalah Menyusun kata ya. menyusun kata. Kenapa Kak harus menyusun kata? Ya, kata-kata ini berhubungan dengan firman yang telah disampaikan ya Kak ya. Iya betul. Kenapa disusun? Karena kata-katanya acak Kak. Acak, Diacak, tidak beraturan dan tugas adik-adik adalah menyusun kata. menyusun dengan benar. Iya. Ya. Ada 2 pertanyaan, jadi ada 2 ayat yang harus ditebak. Ya, betul. Ya, Kak Ya. Petrus. Oke. Nanti adik-adik akan lihat sendiri di description box. Iya, betul. Ya. Dan adik-adik silahkan menjawab. Di situ udah ada kata-kata yang buat membantu adik-adik nyusunnya. Iya. Dan jumlah yang akan ditulis Susun. disusun di kalimat itu, di ayat itu ya. Itu kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Ya. Ya, itu saja aktivitasnya Kak ya. Ya. Oke, Oke. silakan siapa yang cepat dan tepat dia yang dapat hadiah. Sampai jumpa. Oke, sampai Tuhan jumpa, berkati. adik-adik.